Jangan pernah heran kalau suamimu itu udah gak seromantis dulu lagi. Kadang bukan karena dia berubah, tapi karena dia itu lagi berjuang mati-matian untuk keluarga kecilnya. Banyak banget istri yang merasa aneh setelah menikah. Dulu dia itu sering loh ngajak aku jalan, sering bilang sayang, sering muji aku, sering ngirim chat-chat yang manis buat aku. Tapi sekarang semuanya itu kayak hilang. Kayak nggak ada lagi kata-kata romantis, nggak ada lagi perhatian kecil kayak dulu. Terus mulailah dia berpikir, apa dia udah nggak cinta lagi ya sama aku? Apa dia udah ada yang baru ya? Padahal nggak semua perubahan itu karena cinta yang hilang loh sayang. Justru kadang laki-laki berubah itu karena makin cinta sama istrinya. Tapi cara nunjukinnya itu nggak lagi lewat kata-kata romantis, tapi lewat tanggung jawab dia. Dulu sebelum nikah dia bisalah mikir mau kemana, mau makan apa, nongkrong di mana. Tapi setelah menikah isi pikiran dia tuh nggak banyak sayang, cuma satu. Gimana ya caranya supaya bikin istriku dan anakku itu nggak kekurangan? Mungkin dia nggak lagi ngomong, tapi dia kerja lebih keras dari biasanya. Mungkin dia nggak lagi bilang aku sayang kamu loh, tapi dia mikirin kamu di setiap harinya. Karena bagi laki-laki yang setelah menikah, bentuk cinta itu bukan lagi diucapkan, tapi dibuktikan dengan tanggung jawab. Cinta mereka itu nggak lagi pakai bunga dan kata-kata manis, tapi pakai peluh dan doa. Jadi kalau suamimu sekarang ini nggak lagi seromantis dulu, jangan buru-buru kamu itu merasa nggak dicintai. Bisa jadi justru karena cintanya itu semakin besar, dia rela capek, rela diam, asalkan istri dan anak-anaknya hidup cukup. Karena begitulah cara laki-laki yang bertanggung jawab ketika berjuang untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya, tanpa banyak bicara tapi dengan tindakan. Jangan pernah membiarkan istri berjuang sendirian, karena capeknya ibu rumah tangga itu nggak bisa diukur pakai uang. Kadang perempuan itu ngurus anak setiap hari, dari pagi sampai malam. Mereka itu sebenarnya tuh lebih stres daripada orang yang kerja di kantoran. Peneliti yang bilang bahwasanya ibu rumah tangga itu menghasilkan kadar kortisol, hormon stres, lebih tinggi 98% dibandingkan dengan orang yang kerja di luar. Bayangkan, bangun paling pagi, tidur paling malam, jarang ada waktu buat diri sendiri, tapi tetap harus senyum demi anak dan suaminya. Belum lagi ya, jadi ibu rumah tangga itu nggak ada yang namanya cuti, nggak ada izin sakit, nggak ada waktu buat rebahan seharian. Oh no, nggak ada gajinya lagi. Tapi tanggung jawabnya itu Masya Allah luar biasa besar. Makanya jangan heran kalau kadang istri itu gampang banget capek, gampang marah, gampang nangis, gampang ngomel-ngomel tanpa sebab. Itu bukan karena dia itu kurang bersyukur, bukan. Tapi karena dia itu udah terlalu capek bang, butuh pelukan, capek fisik, capek batin. Padahal kualitas pendidikan yang terbaik bagi seorang anak itu lahir dari seorang ibu yang bahagia dan tenang. Jadi untuk para suami, sebelum kau sibuk membahagiakan anakmu, tolong bahagiakan dulu ibunya. Karena saat istri bahagia, energi positif itu ngalir ke anak. Anak jadi ceria, lembut, dan tumbuh dengan hati yang hangat. Tapi kalau istrimu tuh terus-terusan sedih, stres, ngerasa sendirian setiap hari, rumah tangga pun pelan-pelan kehilangan cahayanya loh bang. Maka wahai para suami, supportlah istrimu. Kadang dia itu gak butuh uang lebih, dia itu gak butuh kemewahan, dia cuma butuh pelukanmu, ucapan terima kasih, dan keyakinan kalau kamu itu suami yang selalu ada di sisi dia. Karena sehancur apapun dunia ini, kalau suami ada di sampingnya, semua akan baik-baik saja. Istri akan bahagia, itu artinya anak pun ikut bahagia. Mau tahu nggak, semua yang terjadi di rumah tangga, baik ataupun buruknya, tergantung dari sikap seorang suami. Semakin lembut suaminya, semakin nurut istrinya. Semakin jujur suaminya, semakin sayang istrinya. Semakin terbuka suaminya, maka istrinya pun akan semakin percaya. Karena semuanya itu dimulai dari seorang suami yang mau bicara.
Istri itu cerminan dari perlakuan suaminya. Kalau suaminya lembut, maka hatinya juga ikut lembut. Kalau suaminya keras, maka hatinya pun pelan-pelan akan ikut mengeras. Istri itu nggak butuh janji besar, dia cuma butuh untuk ketenangan dari kehadiran seorang suami di sisi dia. Kadang istri itu cerewet, bukan karena nggak sayang, tapi karena dia itu pengen apa yang ada di dalam hati dan pikiran dia itu didengar oleh suaminya. Kadang dia itu diam bukan karena dia itu udah baik-baik aja, tapi karena dia itu udah capek ngomong tapi nggak didengar sama suaminya. Makanya suami yang baik itu bukan cuma bisa menafkahi, tapi juga bisa menenangkan dan menuntun serta mendidik istrinya. Karena dari suami yang lembut lahirlah istri yang penyayang. Dari suami yang jujur lahirlah istri yang setia. Dan dari suami yang mau terbuka lahirlah kepercayaan yang kuat. Maka kalau kau ingin rumah tanggamu itu damai, mulailah dari dirimu sendiri sebagai seorang suami. Karena seorang suami itu adalah nahkoda, dan arah kapal rumah tangga itu tergantung dari cara dia itu menggenggam kemudinya. Jadi lembutlah, jujurlah, terbukalah, dan cintailah istrimu dengan sepenuh hati. Karena ketika suami memperbaiki dirinya, Allah pun akan memperbaiki rumah tangganya.